Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah dan inayahnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan senantiasa memohon rahmat serta pertolongannya sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang diperintah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sesungguhnya nikmat iman adalah nikmat yang paling besar atas seorang hamba. Barang siapa yang mendapatkan keimanan ini, maka dia telah mendapatkan suatu nikmat yang tidak ada bandingannya. Nikmat yang tidak ada yang melebihinya. Dengan nikmat iman, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Artinya, sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 17. Keimanan adalah nikmat terbesar yang ada, yang Allah berikan kepada seseorang hamba. Lebih hebat dari segala nikmat, termasuk lebih nikmat dari nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, dan nikmat materi. Kenikmatan inilah yang menjadi sebab keberadaan manusia, agar kita mengetahui betapa berharganya nikmat ini. Apakah sama seseorang yang wafat dalam keadaan sesat dan binasa, kemudian Allah hidupkan hatinya dengan keimanan? Allah tunjuki dia, Allah beri taufik kepadanya agar mengikuti Rasulnya. Apakah sama orang yang demikian dengan orang yang hidup dalam kesesatan, dalam ketidaktahuan agama, berselisih, tidak ditunjuki kepada orang yang bisa menyelamatkannya? Barang siapa yang kehilangan keimanan dan tidak mengenal Rabb yang menciptakannya, juga tidak mengenal Nabi yang diutus dengan membawa kebenaran, dialah orang yang binasa, karena orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang binasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya iman adalah keuntungan yang besar yang tidak dapat ditakar kedudukannya kecuali bagi orang yang mengetahui betapa berharganya iman. Keimanan juga memiliki pengaruh luar biasa bagi kehidupan seseorang muslim. Di antara pengaruh keimanan adalah keimanan dapat memperbaiki keadaan seseorang. Keimanan mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan dan bersegera dalam menunaikannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang mukmin wajib memiliki rasa persaudaraan antara sesama mereka, saling mencintai dan memuliakan, suka kalau saudaranya memperoleh kebaikan seperti apa yang ia didapatkan. Merasa bergembira tatkala saudaranya mendapatkan keutamaan sebagaimana gembiranya ia tatkala mendapatkan hal yang sama. Seorang mukmin adalah orang yang imannya berbuah perbuatan. Koreksilah, apakah ia merasakan kebahagiaan tatkala membantu saudaranya? Apakah ia merasakan kebaikan tatkala memberi solusi bagi musibah dan masalah saudaranya? Seorang mukmin adalah orang yang bersemangat dalam berbagai bentuk kebaikan. Hendaklah ia bersegera untuk memperoleh ganjaran pahala dan bersungguh-sungguh mengejar derajat yang tinggi. Iman akan memudahkan seseorang untuk berbuat dan melakukan suatu kebaikan. Oleh karenanya, orang yang beriman senantiasa bersemangat melakukan kebaikan selama ia hidup di dunia. Ia senantiasa menghimpun kebaikan-kebaikan, senantiasa mendekatkan diri kepada Rabb-Nya karena ia sadar sedang dalam perlombaan yang finishnya adalah kematian.
Ia segera melakukan amal kebajikan, memanfaatkan waktu hingga hilanglah kesia-siaan. Ia tidak mau mengisi umur dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Contoh seperti ini bisa kita lihat dengan jelas dalam kehidupan manusia yang paling baik, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya. Beliau adalah orang yang senantiasa menyambung hubungan dengan Rabb-Nya, tidak pernah putus dalam mengingatnya, tidak pernah henti dalam beribadah kepadanya. Beliau mengajarkan orang-orang kebaikan, menyeru mereka kepada sesuatu yang baik dan melarang dari yang buruk, keji dan rendah. Setiap kesempatan dan perkumpulannya adalah keberkahan, dan bersahabat dengannya adalah kebahagiaan. Seperti inilah keadaan seorang mukmin sejati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya teladan kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti bersungguh-sungguh dalam kebaikan, menebarkan yang ma'ruf, memberi kemanfaatan kepada manusia, mendidik mereka, menyeru mereka kepada kebaikan, memperingatkan mereka, memotivasi pada kebaikan dan juga mengingatkan dari keburukan. Nabi Muhammad SAW berusaha memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, memberi bantuan, memberi bimbingan, bersedekah, bersedekah gurau dan lain sebagainya. Setiap apa yang beliau lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Beliau mencintai kebaikan untuk mereka, bersemangat agar mereka mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, berbuat kebajikan dan segala bentuknya. Demikian juga dalam hal kemanfaatan pribadi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah kurang dalam menunaikan hal ini. Bahkan beliau berhasil mendidik generasi yang juga memiliki karakter demikian. Mereka menjadi orang-orang yang agung, orang-orang yang bersegera menunaikan kebaikan. Nabi Muhammad SAW telah mendidik generasi sahabat dengan mengutamakan orang lain dan biasa memberi, mencurahkan kemampuan diri di jalan Allah. Mereka adalah teladan dalam hal ini. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, jika menjumpai seseorang yang datang, ia senantiasa mengucapkan salam. Abu Bakar berkata kepada Aghar Al-Muzani, bagaimana pendapatmu seseorang memperoleh kebaikan darimu? Jangan biarkan seorang pun mendahului dalam mengucapkan salam. Aghar mengatakan, apabila ada seseorang muncul, kami segera mengucapkan salam kepadanya sebelum ia lebih dahulu mengucapkan salam kepada kami. Bagaimana tidak, para sahabat melakukan demikian. Pembimbing mereka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berusaha mendahului dalam mengucapkan salam. Dan para sahabat sangat bersemangat menjadi orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad dalam melakukan ketaatan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami apabila kehilangan salah seorang saudara kami kunjungi dia. Kalau dia sakit, kami besuk. Kalau dia sibuk, kami bantu. Kalau alasannya selain itu, maka kami kunjungi dia. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah bagaimana para sahabat saling mencari, saling perhatian dan saling mengunjungi. Bagaimana keimanan mendorong mereka untuk perhatian, mengetahui keadaan saudara-saudara seiman, membantu mereka dan meringankan beban. Seperti inilah keadaan seorang mukmin bersemangat terhadap saudara mereka, berusaha memberikan manfaat, memberikan hal-hal yang baik, membuat mereka gembira apa yang menggembirakan saudara mereka, membuat mereka sedih apa yang menyedihkan saudara mereka. Mereka hadir dalam suka maupun duka. Orang bijak mengatakan, wibawa seseorang itu terletak pada jujurnya ucapan, baik terhadap tetangga, berbuat baik kepada orang-orang di zamannya, tidak menyakiti tetangga yang dekat maupun yang jauh, dan memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan dan kerja yang baik yang membuat orang simpati padanya. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu pernah menyobek sebagian kecil roti untuk semut. Kemudian ia mengatakan, mereka adalah tetangga. Mereka memiliki hak bertetangga dari kita. Betapa agungnya pribadi baik Adi bin Hatim. Ia berharap ganjaran pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik seperti itu. Hasan Al-Basri pada suatu malam berdoa, ya Allah, maafkanlah orang-orang yang telah menzalimiku.
Beliau mengulang-ulanginya. Kemudian seseorang berkata, "Wahai Abu Sa'id, sungguh aku mendengar pada suatu malam engkau berdoa kebaikan untuk orang-orang yang menjolimimu, sampai-sampai aku berharap aku adalah termasuk orang yang menjolimimu itu. Apa yang membuatmu melakukan hal itu?" Hasan menjawab, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz dzalimin." Artinya, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surat Asy-Syura ayat 40. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah gambaran orang-orang mulia. Asalkan bisa mendapat pahala dari Allah, maka mereka tidak peduli dengan musibah yang mereka derita. Inilah jiwa-jiwa yang besar, jiwa yang membuat hati-hati pemiliknya menjadi suci, tidak mengenal iri, dengki, dan benci kepada kaum muslimin. Keimanan mereka menggerakkan mereka untuk memperoleh kebaikan dan balasan pahala, mengejar sesuatu yang berharga dan membuang yang rendah demi meniti yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'il ila ridwanihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa'tahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amat. Allahumma adfa' 'anil bala wal waba waz zalazi wal mihan wa zal fitnati wal mihani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldani muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wa ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.